وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الله أعزني وأنصركم الله رحمني ورحمكم الله barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang kita baca pada khutbah Isya tadi, bahwasannya ada beberapa manusia dari kalangan kafir yang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dilarang, diharamkan untuk membunuhnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat sebagai hukum yang adil baginya. Ini kafir dini, kafir muahad, dan kafir mustahman. Adapun kafir mustahman, dia adalah alladzi laisa bainana wa bainahu ahad, lakinnana amannahu fi waqtin mahdudin karajulin harbiyyin dakhala ilayna ya'manu lit-tijara aw yam'ana al-islam. Kafir mustahman itu adalah seorang kafir yang antara kita dan dia tidak punya janji kesepakatan apa-apa. Akan tetapi kita memberikan jaminan keamanan kepada dia di waktu terbatas, di waktu tertentu. Seperti seorang yang sungguhnya dia adalah kafir harbi, tapi dia masuk ke negeri kita minta suatu perlindungan keamanan untuk perdagangan, atau bahkan untuk mempelajari agama ini. Sehingga kalau contohnya sekarang ini duta-duta besar dari negara-negara kafir yang tinggal di negeri Indonesia raya, mereka sungguhnya dari negara yang negara itu nampak atau kurang lebihnya menampakkan permusuhan terhadap Islam, tapi dia menjadi duta dari negaranya untuk masalah hubungan bilateral, baik itu perdagangan atau yang lain. Itu adalah termasuk kafir mustahman yang bisa boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama sebagai hukuman yang adil baginya. Maka dari itu jelas bagi kita membagi buta membunuh orang-orang kafir tanpa memilah dan tanpa meneliti apakah dia itu harbi atau dini atau muahad atau mustahman. Itu adalah perbuatan yang menyelisih ajaran Islam dan termasuk dari salah satu asbabul mubiqah. Karena tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Adalah ucapan yang baik, tidak perlu membedakan antara kafir militer atau kafir non-militer. Tidak perlu dibedakan harbi atau non-harbi. Ini adalah pendapat yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya bahwa hukum ajaran yang dibawanya menyatakan bahwasannya membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh itu
itu adalah termasuk perkara yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Seorang harus jauh benar-benar jauh. Jadi yang menunjukkan bahwasannya seorang kafir yang dia minta, bahkan dia hati yang dia minta untuk dilindungi di negara Muslim, untuk batas waktu tertentu, itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk dilindungi, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa in ahadun minal musyrikin, dan jikalau ada salah seorang dari orang-orang musyrik istajarah, minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, jelas ini ahadun minal musyrikin, orang-orang al-musyrikin, salah seorang dari kalangan musyrikin, arti musyrikin itu musuhnya mukminin, memerangi mukminin. Tapi ketika itu datang kepadamu istajarah, meminta perlindungan, meminta jaminan keamanan, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maka beri dia perlindungan, suatu keamanan hingga dia punya peluang bahkan mendengar firman-firman Allah yang dibaca dan disiarkan oleh kaum muslimin. Siapa tahu hatinya terbuka, siapa tahu hatinya terbuka. Kemudian summa adrihu maknanya, kemudian bawa dia, sampaikan dia ke tempat yang aman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk melindungi orang-orang kafir yang minta suaka politik atau suaka perlindungan kepada kita dalam batas waktu tertentu. Jadi waktunya tidak terus-menerus berlaku. Kalau tugasnya selesai penjagaannya. Kalau dia nanti mati apa sudah tidak bertanggung jawab. Maka dari itu bahwa hukum kita harus benar-benar hati-hati untuk benar-benar bertanya kepada para ulama, apakah kafir-kafir yang tinggal di sekitar kita ini harfi atau yang mana harus kita ketahui. Ketika dia barakallahu fikum adalah negara tetangga kafir, akan tetapi dia telah mengadakan perjanjian untuk saling menjaga, tidak saling menyerang. Ternyata dia adalah orang-orang yang ditugaskan negaranya bukan untuk urusan merusak agamanya kaum muslimin, tapi urusan ekonomi dan perdagangan. Barakallahu fikum, yang seperti itu yang dilindungi oleh pemerintah kita untuk sekedar berdagang isinya atau untuk kepentingan lain dari negaranya atau sekedar langsung, adalah orang-orang yang diberi perlindungan oleh Amirul Mukminin, pemerintah kita, sehingga kita tidak boleh untuk membunuh. Maka dari itu barakallahu fikum, melakukan pembunuhan terhadap kafir dari jenis-jenis kita, mustahman, mu'ahad atau dini, adalah perbuatan yang membinasakan pelakunya dunia dan akhirat. Selain binasa dunianya, karena hukuman yang diberikan adalah hukuman yang mencabut nyawanya, kecuali dengan ridha walinya untuk sekedar membayar dia. Ataupun alasan dibayar dengan kafar puasa 2 bulan berturut-turut, atau menyembelih 100 unta atau yang lainnya, ini adalah berlaku untuk yakni al-qatlul khata', salah sasaran ketika mendidik orang kafir lewat orang Islam. Kenapa? Seperti ini adalah ada pembicaraan lain yang selain Islam. Ataupun setelah memasang mercon
mercon lagi dalam bentuk bersih. Di tempat yang di sana ada orang kafir, ada orang mukmin yang maafi di sana, ada orang yang tidak tahu menau sebagai satpam di sana dan lain sebagainya, dan dia muslim. Ini adalah perbuatan yang berbahaya bagi dunia dan akhirat. Di sana ada orang yang beriman, tapi karena jahilnya dia kerja di tempat maksiat sebagai tukang parkir, sebagai satpam, sebagai pembawa makanan kecil untuk para tamu. Dalam keadaan dia tidak ngerti bahwa kami seperti ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tak ngerti. Belum ada yang mendakwainya, belum ada yang menegurnya. Dia masih salah 5 waktu dengan ikut meninggal. Maka lengkap. Di sana ada mungkin kafir dini, ada kafir mu'ad, ada kafir mustaqman, ada mungkin disikat. Maka ini contoh bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk dari 7 perkara yang membinasakan pelakunya. Kemudian ada pembolehan mereka itu dibunuh, yakni dengan al-haq. Wal-haq maknahu al-adl, adalah adil, sebagai hukuman yang setimpal. Dikarenakan dia membunuh orang yang haram untuk dibunuh, maka dia jadi halal untuk dibunuh. Seperti juga yang boleh dibunuh sebagai hukuman yang setimpal adalah as-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah tapi berzina, atau orang-orang yang mereka murtad dari agama Islam, hukumannya pun ini dia. Kemudian kita lanjutkan bahwa kalau fikum yang selanjutnya dari perkara yang membinasakan pelakunya adalah al-ab, yakni aklu riba, makan riba. Riba secara bahasa adalah ziyadah, tambahan. Adapun secara syar'inya riba itu adalah tafadul baina asya, nafa'un baina asya, naf'un baina asya, jadi tafadul, saling melebihkan satu sama lain antara beberapa perkara, seperti menjual 1 dinar dengan 2 dinar, atau menulur waktu, beri tempo. Yang dimaksud di sini kata Syaikhul rahimahullah taala di dalam konstitusi ala kita dikasih tafadul baina asya haram at-tafadul fiha, yakni saling melebihkan satu sama lain dalam transaksi perdagangan yang mana syariah mengharamkan adanya penambahan di dalamnya. Wa ta'khiru fi asya hatta ta'khir fiha, dan mengulur waktu, memberi tempo dalam jual beli, dalam perkara-perkara yang syariat mengharuskan dia serah terima di tempat. Jadi tidak serah terima di tempat, ada tempo. Kemudian dia memberikan tempo ini tidak sekarang, tapi demikian dalam keadaan pergantian pernyataan dia ini termasuk perkara yang syariah tidak membolehkan untuk adanya penguluran waktu, tapi aliyah di dunia takobul, serah terima di tempat. Sehingga riba itu beberapa macam, riba di utang, atau lebih makruh dengan riba jahiliyah,
Ini kamu utang sekian kepada saya, nanti kembalikannya kasih lebihan. Ini contoh riba jahiliyah. Atau tambahan tadi dikenakan karena penyelisihan janji orang yang utang. Nah, kamu tanggal 26 April 2009. Nah, sekarang karena kamu melanggar, maka ada denda. Nah, riba jahiliyah misalnya. Dengan riba yang lainnya, riba nasi'ah dan riba tafadhul. Ini menukar atau menjual barang-barang yang sejenis yang oleh syariat tidak boleh dilebihkan satu sama lain, seperti emas 1 gram ya dengan emas 1 gram, tidak boleh emas 1 gram dengan emas 2 gram. Ataupun memberi pengurangan waktu tidak serah di tempat transaksinya, membuat jumlah waktunya dalam perkara-perkara yang syariah tidak membolehkan pengurangan waktu. Dan harta-harta yang terkena riba, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Ubadah bin Samit, bahasanya Rasulullah SAW menyebutkan beberapa benda-benda atau barang-barang yang terkena riba, hukum riba. Yakni yang pertama adzahab, emas, wal fiddah, dan para ulama menyatakan termasuk di sini adalah alat tukar, yaitu uang masuk pada emas dan perak. Dikarenakan memang emas dan perak adalah alat tukar di zaman, sehingga uang kertas pun, uang logam pun masuk dalam jenis emas dan perak sebagai orang yang amat suka. Kemudian al-bur bil-bur, gandum, watamr ditamr, korma dengan korma, wasyair bisain, itu juga jenis tepung, wamil bil-mil, garam dengan garam. Dapat yang masyhur kalangan para ulama termasuk Ibnu Rajab dan Jauziyah rahimahullah, mereka membatasi inilah barang-barang yang kalau terjadi nasi'ah atau terjadi tafadhul terjadi riba. Ada penjelasan secara rincinya macam-macam riba, bagaimana kaidah di dalam masalah riba, silakan baca masalah syariah. Karena nggak selesai walaupun habis waktunya sampai batas waktu. Karena memang tawil hari panjang lagi lebar, sehingga kita membahas tentang gambaran globalnya tentang riba. Ini adanya pelebihan ukuran atau pelebihan timbangan atau pelebihan harga dalam perkara-perkara yang oleh syariah disyaratkan harus harus sama. Satu keping emas dengan satu keping emas, tidak boleh 2 keping emas dan lain sebagainya. Atau memberikan tenggang waktu tidak serah terima di tempat dalam perkara-perkara yang syariat mengharuskan serah terima di tempat. Kemudian yang kita bahas masalahnya aklu riba, sehingga orang-orang yang licik yang dilarang itu makan riba. Kalau riba itu tidak dimakan, tidak apa. Jadi enaknya bunga-bunga ini jangan dimakan. Wujudkan kendaraan, ditunggangi. Ini riba, tidak dimakan. Yang diharamkan apa? Aklu riba, makan riba. Jangan dimakan. Belikan rumah. Nah, seperti itu. Manusia itu doluman sahul. Sudah dolim dulu. Seperti itu. Kita harus mengetahui bagaimana penjelasan para ulama. Kenapa kau pakai aklu riba? Lakal oleh Muhammad ibn Abdullah bin Sulaiman al-Qurawi dalam Al-Jadid, dikarenakan
aghlabu intifa'in mal bil aql. Yakni mayoritasnya pemanfaatan dari harta itu adalah dimakan. Contohnya seorang punya uang dalam keadaan dia telanjang, belum makan, tidak punya sepeda. Kira-kira uang ini untuk beli makan dulu apa pakaian? Berpakaian tapi mampu kelaparan. Atau tidak mati sekalipun telanjang. Telanjang kok bisa ndoprak nutupi ya, tapi masih hidup. Tapi kalau beli baju, apa gunanya baju kalau terus? Maka dari sini bahwasanya mayoritasnya infak itu adalah makan. Lain dari itu barakallahu fikum. Kata-kata aklu riba ini juga bermakna akhdhu riba, mengambil, memanfaatkan harta riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 161, Allah terang-terangan menjelaskan wa ahdihumur riba wa qatluhu anhu. Mereka mengambil riba, memanfaatkan harta riba, padahal kan telah larang. Mereka telah dilarang untuk mengambil riba, memanfaatkan riba. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut wa aqluhum liriba, tapi Allah menyatakan wa ahdihimur riba dengan kata aqd. Wal aqdu a'ammu minal aqd. Dan makna mengambil, memanfaatkan lebih umum maknanya daripada memakan. Artinya memakan harta riba termasuk mengambil dan memanfaatkan harta riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang mereka itu dilarang adalah akhdhu riba. Tercakup di dalamnya makan, kemudian memanfaatkannya. Maka makan harta riba termasuk memanfaatkan riba. Sehingga riba itu dilarang baik digunakan untuk makan, awil faras, atau untuk kendaraan tempat tidur, atau albina bangunan, atau maskan tempat tinggal, atau yang selain dari itu. Jadi di sini makna akal ini bukanlah membatasi makan harta riba saja yang dilarang. Ini untuk menunjukkan mayoritasnya harta itu untuk makan sebagai kebutuhan utama. Selain dari itu, yang seperti ini tidak menunjukkan hanya makan saja yang dilarang. Karena apa? Ayat yang lainnya menjelaskan bahwasanya yang dilarang oleh Allah adalah memanfaatkan, mengambil harta riba. Dan salah satu bentuknya dan paling banyak dilakukan adalah memakannya. Tidak menafikan bentuk-bentuk lain, memanfaatkannya sebagai kendaraan, tempat tinggal, bangunan dan lain sebagainya. Ini yang berapa? Syirik, sihir, kemudian fatul nawal, alladzi haram Allah, kemudian aklu riba. Sudah ke empat. Yang kelima, wa aklu mal yatim, memakan hartanya anak yatim. Kita berbicara dulu tentang siapakah yatim. Hartanya anak yatim. Al-yatim walladhi mata abu qabla bulugh sawa'un kana dhakara am untha. Yatim itu adalah seorang yang telah meninggal bapaknya sebelum dia balik. Sebelum dia balik. Baik laki-laki maupun perempuan.
falaika yatiman la syar'an wal lughatan. Ada orang yang mati ibunya meninggal dalam keadaan dia belum balik, tidak bisa dikatakan yatim, tidak bisa dikatakan yatim baik secara syariat maupun bahasa. Kalau di Indonesia dikenal dengan piatu. Dan sesungguhnya kata-kata yatim itu ambil dari kata al-yatim, mana yatim kira sendiri. Yang dimaksud sendiri, apakah orang ini? Kan masih ada ibu, ada adik. Artinya adalah infarada min kafir lah. Dia telah sendiri ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga yang berusaha mencarikan nafkah dirinya. Jadi apa? Maka orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, dia telah sendiri ditinggalkan oleh orang yang berusaha mencarikan nafkah baginya. Dan inilah yatim. Dan di sini Rasulullah SAW mengkhususkan, termasuk sebelum bisa makan hartanya anak yatim, karena barakallahu fikum orang ini kalau bahasa sininya nemen kesewenang-wenangannya. Sudah tahu itu anak yang hanya punya harta itu dan baru diusahakan nanti digunakan setelah balik, dia sudah tidak punya bapak lagi, masih diembar. Kalau memakan hartanya selain anak yatim, anak yang tidak yatim tidak pula piatu, ini mungkin paling besok bapaknya nyarikan lagi. Walaupun dosa seperti itu, tapi ini sudah orang yang sendiri ditinggal tulang punggung keluarganya, belum bisa berupaya sendiri, butuh pertolongan orang untuk mengelola hartanya dan melindunginya, disikat hartanya. Maka dari itu barakallahu fikum, ini adalah perbuatan yang sangat-sangat nemen berat. Karena orang yang mestinya dalam kondisi tidak punya bapak, belum bisa mencari nafkah sendiri, tinggal dengan ibunya yang wanita makhlukun turham ibnukum. Wanita itu adalah makhluk yang butuh kasih sayang, makhluk yang harus dilindungi, sehingga ruang geraknya untuk mencukupi anak-anak yang ditinggalkan suaminya itu sangat-sangat terbatas. Sesungguhnya manusia kondisinya seperti itu, aula ayyurham, orang yang sepantasnya disayangi, dikasihani, bukan dipukili atau pukul. Di bahasa sini apa ya? Tahu pukul. Ditipu, dibodohi. Ini paman ambillah kamu, nanti seminggu lagi menjadi ganda. Ini 1 miliar, besok jadi 7. Ya, atau tak tukar permen. Di situ. Bawa saja ya, kamu kan belum butuh. Besok tak tukar. Sekarang permen dulu. Seperti ini, contoh-contohnya mungkin seperti itu. Nabi mufradat hadidah yang tidak perlu dicatat. Baik. Jadi alasan kenapa ini termasuk perkara yang termasuk diperingatkan oleh syariat dengan harus dijauhi sejauh-jauhnya, karena ini perkara yang
sangat-sangat bejat. Menunjukkan pelakunya adalah orang yang tidak punya rahmat. Dan begitu. Sehingga perbuatannya pun perbuatan yang tidak pantas seorang muslim untuk dekat, apalagi mengerjakannya. Jadi pengkhususan aklul yatim karena di sana ada bentuk kebejatan yang sangat. Kemudian barakallahu fikum yang keenam, ya. Yang keenam adalah wattawali yaumaz zahab. Lari, melarikan diri di saat perang berkecamuk antara muslim dan kafir. Mundur, berpaling ketika azab yaumul talaqum. Sampai ketika dua stop pasukan itu saling dahsyat berperang. Mau kufar bersama orang kufar. Kemudian tawali itu melarikan diri termasuk dosa karena di dalamnya ada bayaul mukminin, menyanyiakan, menelantarkan kaum mukminin yang sesungguhnya sedang butuh kekuatan yang banyak menghadapi orang kafir. Di saat teman-temannya dalam keadaan bahaya, lari. Dan yang seperti ini adalah barakallahu fikum di dalam perbuatan lari dari medan pertempuran ketika pertempuran sedang rame-rame, yakni kasru qulubil muslimin, menghancurkan hatinya kaum mukmin. Temen itu sama lari jadi kafir. Yang sebelum ada yang lari kemana? Mati bareng, hidup barengan. Nanti suka tuh, kok lari? Loh, kok lari? Tinggal sendiri. Potong lehernya. Maka yang seperti ini sangat dilarang. Selain dari itu, di sisi lainnya, sebaliknya melihat orang mukmin ada yang lari, pasukan muslimin ada yang lari, menambah semangat tebalnya orang-orang kafir. Mulai kota kafir. Ini semua merugikan barisan kaum muslimin. Sehingga diletakkan pada perkara yang jangan sampai seorang muslim mengerjakan amal yang seperti ini. Ini semua mengakibatkan hancurnya kaum muslimin. Kemudian apakah yang dikatakan oleh hadis ini berlaku mutlak? Artinya kalau orang itu sudah berperang, tidak boleh mundur. Walaupun sudah sedikit dan terdesak, jangan mundur. Istarima umut syahidah. Apa kamu tinggal jual, tidak usah serahkan kepalamu ke mereka. Karena kalau lari mengerjakan salah satu dari 7 perkara yang membinasakan. Apakah demikian? Sebagaimana ketika kita membahas tentang aklu riba, ternyata kita dijelaskan Al-Quran itu jenis saja yang sering dilakukan. Dan Al-Quran berbicara dengan lafaz afdihim, memanfaatkan, mengambil riba. Maka kita perlu melihat ayat-ayat yang berkenaan tentang medan peperangan. Yang antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16. Allah mengatakan wa man yuwalli yauma idzin dubur illa mutaharrifan li qital aw tahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Barang siapa yang melarikan diri pada hari peperangan itu, kecuali orang-orang yang mutaharrifan lil qital, mundur sejenak
untuk mengatur strategi perang yang lebih gitu. Mundur karena pasukan sini sedikit, lebih baik mundur bergabung dengan yang lainnya, yakni mutahayyizan ila fi'ati. Ternyata ini sedikit, sana kelihatan bisa mendesak, kita gabung dengan sana untuk mengalahkan orang-orang kafir. Maka mundurnya mereka untuk mengatur strategi atau untuk bergabung dengan pasukan lain tidak termasuk dari orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Tapi kalau tanpa alasan ini, bukan untuk mengatur strategi baru, bukan untuk bergabung dengan pasukan di sisi yang lainnya, maka faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Dia telah kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Kemudian perkara yang ketujuh dari asbab al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan adalah qatful muhsanat, menuduh. Al-qatfu bermakna ramyi, menuduh. Tuduhan di sini menuduh al-muhsanat, muhsanat, yakni orang-orang yang muhsinat, yang menjaga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Ini adalah barakallahu fiikum tuduhan bahwasanya wanita tadi dituduh berzina. Dan muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya itu adalah al-harair, wanita merdeka. Al-afifat an-zina, yang dia itu sangat menjaga dari perbuatan zina, wanita terhormat. Dan diberi penjelasan lagi di surat Al-Ghafilat. Ghafilat itu menunjukkan mana al-afifat an-zina wal ba'idat anhu allati la yahtur 'ala zina. Wanita yang sama sekali tidak pernah terbetik di pikirnya untuk zina dan membayangkan zina dan lain sebagainya. Dia orang yang menjaga kehormatannya, itu berzina. Maka kita harus hati-hati ketika marah melihat orang yang belum jelas ini perempuan nakal atau tidak, tapi karena marah akhirnya keluar kata-kata yang kotor. Hati-hati. Marah ya marah, tapi jangan gunakan kata-kata yang membahayakan dunia akhirat. Mau merah pada mukanya silahkan. Apalagi kalau marah kepada wanita yang baik-baik, apalagi itu istri kita dan lain sebagainya, tidak sepantasnya mengeluarkan kata-kata yang kotor, apalagi terkandung padanya tuduhan dan kata-kata yang menunjukkan bahasanya tuduhan dengan ucapan-ucapan dasar wanita salah dan lain sebagainya. Hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan hukuman bagi penuduh wanita baik-baik dengan tuduhan keji, dengan hukuman yang tidak ringan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-5 dan ke-4. Allah menyatakan walladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum sanani jaldatan. Ini hukuman. Barang siapa dari orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina, maka kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang bersaksi bahwasanya wanita tadi benar-benar berzina. Dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi.
maka cambuklah mereka 80 kali cambuk. Bukan pelan-pelan, keras cambuk. Rambut yang tutupi kepalanya, cambuk pelan-pelan. Sakit tidak? Sakit. Pelan kan. Masih sakit, masih pelan lagi. Jadi ditanya, oh, sakit, ya, pelan lagi. 80. Itu tidak mewakili hukum. Cambuk ya cambuk. Sakit. Dan ditanya, ada apa enggak? Kalau sakit tak kurangi. Sekarang hukum had yang berlaku katanya seperti itu. Cambuk, tapi bisa dikurangi atau perjanjian. Nanti nyambungnya jangan keras-keras. Beres. Ini penegakan syariah. Syariah. Bukan syariah temenan. Barakallah. Kemudian hukumannya tidak cukup dicambuk. Wala taqbalu lahum syahadah abadan. Dan selanjutnya orang penuduh wanita baik-baik dengan tuduhan begini tidak boleh menjadi saksi selama-lamanya. Baik itu saksi atas pernikahannya Fulan dan Alam atau saksi dalam kejadian-kejadian. Saksinya siapa? Fulan. Oh itu kan penuduh itu ya, yang muridnya bocah itu. Karena penuduh orang itu tidak bisa ganti saksinya yang mending dari wa ulaika humul fasiqun. Tidak cuma disambut, kemudian sudah tidak dipercaya lagi sebagai saksi secara saksi, masih diberi stempel oleh Allah. Humul fasiqun, orang fasik. Hati-hati. Kalau marah, kalau mengomentari orang, ada orang yang dananya seronok, muslim, pakai apa? Baju muslimah, gaul. Jilbabnya model teong mas. Kemudian pakaiannya panjang, tapi kasiah Arya. Pakaian tapi telanjang. Bahannya sudah tebel mas, bener. Tapi fresh body. Sehingga kelihatan apa bahannya longgar, tapi tipis, transparan. Kemudian melihat seperti itu, dasar sehat. Hati-hati. Kalau dia itu barakallahu fikum, ternyata orangnya jahil, belum datang penjelasan tentang bagaimana menutup aurat yang benar. Dan subhan masyarakat bahwasanya menyatakan itu busana muslimah. Dan belum ada yang menjelaskan kepadanya busana muslimah yang syar'i. Maka menghukumi orang yang menerima wali tahkim penghalang untuk dihukum adalah salah. Kita melihat Korina, dia pakaiannya seperti itu, telanjang, pakaiannya berpakaian tapi telanjang, tapi bukan lantas langsung mengkorek seolah ada. Barakallahu fikum, karena apa? La yuqimul hukm illa ma'a wujudi syurutihi wa adami mawani. Hukumnya seseorang itu tidak bisa ditetapkan kecuali lengkap syarat-syaratnya. Dan tidak ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia bisa ditoleransi atas kesalahan. Penghalang-penghalangnya barakallahu fikum adalah al-jahl. Ternyata dia belum datang ini, tidak boleh langsung difoto. Atau barakallahu fikum ansyan, lupa.
atau barakallahu al-khata, salah di dalam memahami busana muslimah, atau mukrah, ternyata dia dipaksa orang untuk berdandan seperti itu. Dia jalan di tengah jalan dengan pakaian seperti itu, sementara di mobil ada yang akan senjata. Ayo jalan dengan pakaian seperti itu. Kalau enggak, tak bunuh. Maka kita harus hati-hati dalam menghukum. Barakallahu fikum. Karena hukumannya, adapun para ulama berselisih, bagaimana kalau orang ini telah bertobat? Setelah bertobat, sudah saya enggak lagi, saya merasa salah. Besok-besok tak gampang saya memvonis orang. Apalagi pada baik-baik. Dengan adanya lafaz illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslah. Kecuali orang-orang yang mereka telah bertobat dari perbuatannya itu, kemudian nampak bukti dia memperbaiki diri. Apakah dengan ini kemudian predikat fasiknya tadi gugur, kemudian dia boleh menjadi saksi di perkara-perkara yang membutuhkan saksi? Barakallahu fikum. Maka para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang menyatakan tidak diterima syahadah, persaksian, abadan walau tabah, selama-lamanya walaupun telah tobat. Mereka berdalil dengan firman Allah, wala taqbalu lahum syahadah abadah. Karena apa? Faidah dari ayat ini, adanya kata-kata abadah di sini. Hada, yakni apa? Ta'dil. Kata-kata abadah ini adalah annal hukma lam yartafi'an. Selama-lamanya hukuman ini tidak terangkat. Tapi sebagian ulama menyatakan bal. Sebagian ulama menyatakan bisa diambil persaksiannya. Kalau dia telah tobat dan menampakkan upaya memperbaiki diri. Tobat semata tidak cukup. Tanda-tanda dia berbenah dari kesalahannya harus ada. Jadi orang yang menyatakan saya sudah tobat kemarin, sudah saya cabut ya kemarin. Kapan nyebutnya? Mana tanda-tanda nyebutnya? Harus perlu dibuktikan. Barakallahu fikum. Jadi di sini sebagian ulama menyatakan diterima sadanya kalau dia tobat. Karena barakallahu fikum li'anna nabiyyun qabul syahadah wa raddaha 'alal fiqh. Karena dibangun atas bahwasanya persaksian itu bisa diterima dan persaksian itu ditolak hanya pada orang yang fasik. Kalau orang itu sudah berbenah diri, maka dia tidak fasik lagi, tapi muslihun. Orang-orang yang berbenah, bukan fasikun. Sedangkan yang menghalangi dia tidak bisa diambil keadaannya karena humul fasikun. Abadan fasikun, selama-lamanya orang fasik itu tidak bisa diambil persaksian. Tapi kalau dia sudah bukan fasikun, taribun, orang yang tobat, dan orang yang bertobat dari kesalahannya adalah khiyarul bani Adam, orang terbaik dari kalangan Bani Adam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakni kullu bani Adam khata'un wa khairu khata' at-tawwabun. Orang yang bertobat, sehingga dengan tobatnya dan pembenahan dirinya dia lepas dari predikat fasik dan alasan untuk menolak persaksiannya tidak ada lagi. Al-hukmu yaduru ma'a ilatu. Hukum itu berlaku dengan sebabnya.
Sebabnya dia dihukumi tidak diterima keadaannya karena umul fasiqun. Ketika dia sudah tidak fasik lagi, muslimun berbenah diri, taibun bertobat, maka penyebab ditolaknya persaksian dia tidak ada. Sehingga hukum ditolaknya persaksiannya tidak berlaku lagi. Fa'idha zala huwal mani' min qabul syahadah zala yalatabu alaih. Kalau sudah hilang penyebab tidak diterimanya syahadat dia, maka hilang pula akibat dari kefasikannya tadi, yakni tidak diterimanya syahadat dia diterima lagi. Dan ini insyaallah barakallahu fikum yang rajih. Jadi kalau dia bertobat kemudian menunjukkan benar-benar tobatnya, maka yang seperti ini bisa lagi menjadi saksi. Barakallahu. Sekarang masalahnya di sini yang termasuk mubisat adalah tatkala menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan keji, tuduhan zina. Bagaimana kalau wanita menuduh laki-laki baik-baik dengan tuduhan keji? Apakah termasuk mubisat atau tidak? Ini biasanya kalau laki-laki dituduh perempuan dengan tuduhan seenaknya, dengan tuduhan kotor zina, dan dosa yang satu mubikot itu laki-laki nuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan yang jelek. Kalau sebaliknya enggak, itu tidak bisa dibolak-balik. Apa demikian? Ini perlu kita bahas. Bagaimana kalau menuduh laki-laki baik-baik yang menjaga kehormatannya, dia mukmin, dengan tuduhan yang jelek? Apakah termasuk dosa besar yang membahayakan? Maka jawabannya langsung saja berpoin kepada jumhur ahli ilmu, bahwasannya hukumnya sama. Hukumnya sama. Sebagaimana masalah aklu riba tadi. Nah, biasanya yang dituduh dengan tuduhan yang tidak baik tadi, pejabat biasanya objek penderitanya adalah kaum hawa. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum, selain bahasanya mayoritasnya yang dituduh jelek itu para wanita. Lu tidak percaya sih? Laki-laki yang dikatakan laki-laki pelaku dengan wanita pelaku banyak mana? Nanti banyak wanita yang dituduh seperti itu. Yang laki-lakinya kadang-kadang nggak dijelek sama apa? Koboi, dan lain lagi. Lain dari itu di dalam jahiliyah sebelum Islam memang mayoritas wanita itu pelaku. Kata Syekh Utsaimin, idil baghaya kasirat qabla al-Islam. Baghaya wanita-wanita bejat sebelum ajaran Islam ini datang itu banyak dia itu sebagai orang pelaku sebelum datangnya Islam. Wanita-wanita karena perintahan dan lain sebagainya itu dasar. Dan juga kenapa di sini disebutkan wanita dan sebagainya? Karena akibat dari kalau wanita itu dituduh zina, kemudian dia punya bakal bayi, ini adalah merangsungkan nasab si jabang bayi. Apakah ini milik suaminya atau milik yang dituduhkan berzina? Maka yang seperti ini adanya pengkhususan yang disebut dengan bab taksis di lugah.
mengkhususkan sesuatu bukan dalam rangka membatasi, akan tetapi karena seringnya terjadi kejadian seperti riba, mayoritasnya seringnya adalah di mata seperti itu. Barakallahu fiikum. Adapun yang seperti ini tidak membatasi bahwasannya wanita yang menuduh laki-laki baik-baik dengan dosa itu terbebas dari dosa, atau bukan dosa besar, cuma dosa kecil, termasuk sabab mubiqat. Kemudian lafaz sabab mubiqat ini tidak membatasi bahwasannya dosa-dosa yang dilakukan manusia yang membinasakan manusia itu terbatas 7 ini saja. Banyak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan yang seperti itu, yakni membatasi, yakni dengan bilangan, tapi maksudnya adalah bukan membatasi bahwasanya hal itu terbatas bilangan itu. Seperti sabab mubiqat, di sana ada amalan-amalan yang juga dosa besar yang membinasakan pelakunya selain 7 perkara ini. Cuma di sini ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena seringnya dilakukan oleh manusia. Sir mudah menimpakan fitnah kepada manusia. Contoh-contoh lain Rasulullah SAW membatasi dengan bilangan, sesungguhnya itu bukan pembatasan, cuma menyebutkan perkara yang ditekankan ketika itu, seperti as-sab'atul ladzina yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan ataupun perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu tidak cuma 7 orang, masih banyak orang-orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika Rasulullah SAW menyatakan salat la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Bukan namanya tidak ada orang-orang lain yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pembatasan ini untuk menekankan perkara yang sedang diterangkan, atau untuk memancing keinginan tawar orang yang mendengarkan. Kalau langsung berbicara, ini adalah dilarang, ini harus dijauhi. Tapi kalau ada 7 perkara yang kalau seseorang melakukannya dia akan binasa dunia akhirat, maka orang akan memperhatikan 7 perkara itu. Sehingga ini untuk memberikan penekanan kepada 7 perkara ini untuk diperhatikan benar oleh kaum muslimin, bukan membatasi 7 ini saja dosa besar yang membawa kehancuran dunia akhirat. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Apa ya? Salah. Musilah. Nah, ini ada pertanyaan. Hari yang 8. Bagaimana perkataan seorang yang mengatakan terhadap seorang wanita yang perbuatannya durhaka pada orang tuanya, bergaul dengan pria yang bila orang lihat mereka biasa terbuka sudah keterlaluan, suka pakaiannya dan parfumnya, apa ini? Sebagai bukan wanita baik-baik dan parfumnya koma. Dituduh sebagai bukan wanita baik-baik atau tidak terjamin lagi sebagai wanita baik-baik. Nah, mohon penjelasannya barakallahu fikum. Jadi kalau ada qarinah yang menunjukkan dia memang wanita bukan wanita baik-baik, maka barakallahu fikum, selagi apa yang dijadikan alasan tadi bukan bukan tersangka, bukan menebak-nebak, tapi benar-benar dilihat, benar-benar wanita yang keterlaluan,
sudah diberi nasihat tidak menggubris. Kalau yakin perbuatan-perbuatan yang memang kelakuan-kelakuannya seperti itu, maka barakallahu tidak mengapa kita menghukumi dia sebagai wanita tidak baik. Wanita yang bukan wanita baik-baik. Dengan adanya Korea, dengan adanya bukti-bukti yang bukan sekedar tuduhan. Maka yang kita perhatikan di sini adalah barakallahu fikum al-qadhu, menuduh. Tujuan itu adalah fonis tanpa bukti, ucapan tanpa hormat. Dan yang dituduh ini adalah bukan sembarang wanita, al-muhsanat, al-ghafilat. Wanita ini tidak ada hormat sebagai segi dia menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, dan juga menjaga dirinya dari mendekati perkara-perkara yang mengarah ke sini. Kalau orang yang tanpa ada tanda-tanda kenakalan atau kebejatan dituduh, inilah yang sedang menunjukkan. Adapun kalau memang ada korinahnya, pakaiannya seperti itu, diberi ditegur oleh orang tuanya, dan bukti dan lain sebagainya, pergaulannya amat sangat bebas. Kemudian itu bukan wanita baik-baik, persis, tidak salah. Kalau memang sudah seperti itu, sudah diberitahu sudah, jangan dalam ketika kuno. Katanya, ketika diberitahu ini lagi mode, lagi in tahu sih pakaian model itu dan lain sebagainya. Saya ini membuka aurat apa, masuk neraka sendiri yang tidak ngajak kamu. Bolehkah dituduh wanita tidak baik? Tak, bukan tuduhan. Maka dari itu yang dipermasalahkan di sini bukan suatu yang ada koordinasi, tapi qat'u ar-ramyu biduni uqra'. Ada koordinasi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang ketiga. Barakallahu fikum. Saya pernah mendengar bahwa hadis Kulu Bani Adam Khata itulah asalah. Anda yang pernah mendengar? Walau alam, tahu saya barakallahu fikum. Hadis ini ma'ruf dan ditulis yang dipakai oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Kalau la asalah tidak ada asal. Coba dilihat riwayat siapa di sini? Mana? Kulu Bani Adam Khata khairul atau wabih. Siapa lagi di bukunya? Jadi kalau ada orang menyatakan la aslalahu, dilihat siapa yang berkata, terus hadis ini diriwayatkan di mana, bagaimana sanadnya, sehingga kalau pernah mendengar, tahu saya barakallahu fikum, ini mau. Nanti bisa dikoreksi lagi siapa perawinya dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini ada pertanyaan terkait dengan di Solo. Setiap tahun di Solo selalu dilakukan ritual-ritual syirik seperti yang kita jelaskan tepat. Pertanyaan, apakah yang sudah dilakukan oleh ustaz-ustaz salaf untuk amar ma'ruf nahi munkar, kok sampai sekarang ritual-ritual tersebut masih saja ada? Apakah ustaz-ustaz salaf di Solo berpangku tangan melihat kejayaan Kiai Slamet? Atau mundur? Barakallahu fikum. Salah satu ingkar munkar. Barakallahu fikum.
Ini masalah yang tidak ringan. Ada kaidah-kaidah di dalam mengingkari kemungkaran. Sebagaimana barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia mengatakan man ra'a munkara falyughayyir biyadihi fakilan yastati fadilani fakilan yastati fadiqalbi wa dzaka as'asul iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tadi dengan tangan. Bagi yang mampu punya kekuatan, hentikan rombongan Kiai Slamet, sembelih satu kali. Tapi jangan praktek di Solo, ganti disembelih sama-sama. Kemudian barakallahu fikum, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan penjelasan-penjelasan. Sudah dijelaskan tentang manzilah wal maqam jamun terbo Kiai Slamet. Sudah dijelaskan berulang-ulang. Tapi tetap dibela oleh para dai mereka, santri-santrinya Kiai Slamet. Jadi sudah banyak pengingkaran. Yang ketiga dengan hati, kalau tidak mampu dengan lisan. Selain dari itu masyarakat Solo dan sekitarnya, keadaan kebahikan mereka adalah memang masih perlu dipupuk. Artinya kalau kita menyembelih Kiai Slamet yang sedang dikira, akan muncul kerusakan yang lebih besar. Penyembelihan manusia, bukan penyembelihan kerbau. Jangan dikira di Slamet jalan terus di belakangnya aman-aman. Di belakangnya itu adalah senjata kerajaan yang hadir di zaman ada keris Kiai Samber Nyawa, tombak Kiai Melarat. Kiai Slamet dipukul, tombak berbicara, Samber Nyawa menyambar-nyambar. Maka yang perlu adalah dijelaskan kepada awam nas dengan dakwah tauhid, dijelaskan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat, sampai menangkap di hati mereka, dan akhirnya mereka sendiri yang akan menyembelih Islam dengan selamat tanpa pertumpahan darah. Jadi bukannya ustaz-ustaz di Solo atau sekitarnya yang ngomong tetangga dekatnya berpanggilan. Yang perlu ditanyakan, apakah yang percaya kepada Kiai Slamet dan berguru kepada Kiai Slamet dan apakah kepada Kiai Slamet makin tahun makin berkurang? Jawabannya signifikan berkurang. Jadi jumlahnya makin berkurang. Bahkan sudah banyak orang yang mentertawakan orang-orang yang masih jadi santrinya Kiai Slamet, nawarkan sayurannya. Sudah tidak mau dia Slametnya jual mahal dari sisi sini cepat cari sisi sana sambil bawa sayuran. Kalau tidak mau makan Kiai Slametnya sedih. Alamat tidak laris sayur saya hari ini. Nasi yang mesti. Tapi kalau yang dimakan bos, bilang-bilang tambah. Tangguh Pak Kiai. Akhirnya dagangan saya habis, ya jelas habis. Dimakan kerupuk. Barakallahu. Jadi barakallahu itu yang perlu ditanyakan, kenapa masih ada? Rasulullah SAW berdakwah, bahkan sampai Fathu Mekah masih ada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Kenapa masih ada? Apakah Rasul berpangku tangan? Bertahan. Sesuatu kita sendiri. Bahkan yang mengingkari kemungkaran tadi, muncul kemungkaran yang lebih besar adalah perkara yang menyalahi kaidah ingkarul mungkar. Berlaku dalam kaidah ingkarul mungkar ini adalah kaidah rujhanul masalih, menimbang kemaslahatan. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Orang-orang non-muslim kebanyakan berdagang sambil menyiarkan agamanya, mengajak orang muslim untuk masuk ke agamanya. Mereka yakni mengajak dia masuk kepada agama mereka dengan memberi bantuan atau apa, isinya apa, perkataan, perhatian, uang, bahan makanan. Bagaimana sikap kita menghadapi kondisi seperti ini? Ya ditegur Nasraninya kalau benar-benar kalian melihat tindakan yang seperti ini. Jadi kafir mustahman itu bukan terus bebas tinggal di negara yang dia meminta perlindungan, jaminan keamanan untuk berdagang itu terus dengan bebas mengadakan aktivitas dakwah. Ada batasan-batasan. Tidak boleh demikian, tidak boleh demikian dan demikian. Adapun kalau kegiatannya sudah menambahkan untuk memurtadkan dan yang orang-orang Islam dari agamanya, ini termasuk dari perbuatan harbi, menebar permusuhan. Jadi sikap kita adalah menegur ini kemungkaran dan sebagainya. Dan tugas kita menyelamatkan mereka kaum mukminin dengan memperhatikan yakni kebutuhan mereka dan juga memperhatikan sisi akidah mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sudah nggak ada yang datang lagi. Ini yang terakhir. Yang menyusul tahun depan insyaallah. Kalau ada. Apakah sumpah potong? Apa sumpah potong? Itu sesuai kaidah Islam. Namanya saja sudah tidak menunjukkan Islam. Islam identik dengan lughatan wa syar'an. Definisi secara lughahnya dengan definisi secara syar'i. Mesti ada misalnya as-shalah. Apakah ini ajaran Islam? Ada sholatul lughatan doa. Silahan syar'iyan kada wa kada. Kalau sumpah potong dari namanya saja. Dan potongnya ini dari bahasa Arab dan Islam. Kalau tidak, jadi sudah tahu ternyata tidak. Kalau tidak, apa dia? Bagaimana solusinya jika seorang wanita dituduh berbuat zina tanpa saksi yang cukup, padahal dia adalah seorang yang baik akhlaknya, atau tujuannya bahwa dia seorang tukang santet, padahal dia seorang yang bertakwa, bagaimana menghadapi kita tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Mujahid ini bagi orang yang menuduh, mana buktinya? Kalau tidak punya bukti, tidak berlaku tujuan. Bagi orang yang dituduh, al-qasam billah, sumpah, wallahi saya tidak begitu, cukup. Apa yang dibalik itu urusannya Allah. Tidak perlu sumpah potong atau sumpah dari langsung. Kamu ditutup zina, mana buktinya ada? Tidak bisa diterima. Kamu berani bersumpah tidak berzina, wallahi tidak berzina. Sabar adanya. Tidak perlu sumpah potong. Itu ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi bukan. Kalau gimana? Kalau bukan dari aturan Islam gimana? Nggak ada bukti dan selesai. Nggak ada bukti. Tamat riwayat permasalahan. Nggak ada bukti yang kuat. Berani coba nggak berzina? Kamu bukan sambat ya? Bukan begitu caranya. Mana korinanya, mana buktinya? Nggak ada bukti berarti bukan dukun santet. Apalagi yang dituduh dukun santet itu nggak ada model potongan di wajahnya itu seorang dukun santet. Dan tindakan-tindakannya bukan menunjukkan dukun santet. Dan berani disumpah Allah ini bukan perbuatan saya yang seperti ini sudah selesai. Perlu dilanjutkan pada perkara-perkara yang menjadi syariah.
Yang saya tanyakan balas pada si penanya, apakah sudah terbukti sumpah kosong bisa mengungkap kebohongan seseorang? Artinya kalau bohong terus apa? Jadi potong, mati. Tidak ada buktinya. Baik. Sehubungan dengan riba, kalau anak ada sedikit tabungan yang bisa disisihkan, disimpan di mana Ustaz? Kalau disimpan di rumah sangat berisiko. Barakallahu fikum. Nah, ini sudah dibahas lengkap di majalah Syariah. Jadi dengan alasan-alasan darurat dan lain sebagainya, dan tetap menghitung dengan rinci, memisahkan dan sebagainya, sebagian ulama membolehkan kalau kaitannya dengan alasan yang daruri. Akan tetapi kalau tidak ada alasan yang darurat itu fihu makruh. Darurat itu menjadikan boleh suatu yang dilarang, dan bukan artinya itu diperbolehkan. Tetap dilarang, cuma dalam kondisi darurat maka dilakukan. Dan darurat itu sebatas batasan waktu, diperhatikan dengan sangat. Karena harus ini benar-benar hati-hati dalam perkara ini. Dan kalau bisa dihindari. Karena batasan ad-darurat tubihu mahdzurah di adami nuksan. Kalau tidak ada yang lebih mending dari perkara yang darurat tadi, yang harus dikerjakan, yang dilakukan. Kalau masih ada yang lebih mending, maka barakallahu fikum diambil yang lebih mending. Dan kalau bagaimana kalau kita syariah tentang amanah, sama saja masih berhubungan dengan bank konvensional, bank dunia. Tapi kalau memang harus seperti itu melakukannya, wallahu ta'ala alam suwab, seperti yang para ulama nanti ala qadri darurah, maka seperti itu. Dan berarti terus boleh kan kalau bisa segera benar-benar dalam keadaan darurat dan sebatas untuk menyelamatkan diri dari mudaratnya. Kalau disimpan di rumah berisikonya ada korinanya, memang berisiko rumahnya sekitarnya adalah pencuri. Kemudian tetangga depannya itu punya tuyul. Kemudian apa ya? Kalau pengen punya rumah beli tunai gak mampu, bagaimana solusinya agar terhindar dari riba? Jangan kredit. Solusi itu dari saya, jangan nunggu laku atau bangun sedikit-sedikit. Kalau pengen punya rumah, nggak bisa di kota, coba pindah ke desa. Jadi hindari perkara-perkara. Kecuali kalau memang dia harus punya rumah. Kalau tidak punya rumah, mati kedinginan, nggak bisa ngontrak lagi, nggak bisa apa lagi. Ini baru darurat, selagi masih bisa ngontrak. Kalau buat jelek-jelekan, sambil yakin bahwasannya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini darurat, harus punya rumah. Kenapa kita tidak betah ngontrak? Bukan darurat. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaannya terkait dengan riba. Ada seorang menjual emas kepada temannya, yang temannya itu juga pedagang dengan harga 1 juta. Perjanjian transaksi itu seperti itu.
aku jual emas ini 1 juta kepadamu nego. Misalnya kayak Arab Res dokter ini ya akan apa nego terus ini apa coba dan kamu ya dan di sini nggak pakai buntut, di sini pakai buntut. Tulisannya nggak pakai koedan, dan di sini akan begini. Dan kamu tawarkan dulu kepada pelanggan, apabila pelangganmu mau, baru kamu bayar kepadaku. Tapi kamu bawa juga Afwan. Gimana? Lewat saja. Tapi yang didatangnya harus dibuat. Untuk serah terima dalam adat jika apakah ini termasuk riba info. Dan jadi untuk membahas permasalahan ini, Allah Taala alam, kita harus tahu benar gambarannya. Kemudian emas dengan dengan uang itu termasuk apa yang masih dalam kerangka satu jenis, satunya alat tukar tapi beda bentuk. Ini kaitannya dengan bertukar. Mana kalau yang terjadi tafadul itu, yakni kalau terjadi pertukaran itu antara yang satu jenis dan sama bentuk, kemudian satu jenis tapi beda bentuk. Kemudian yang beda jenis. Artinya kalau emas, uang dengan korma, uang dengan tepung. Ini ada beberapa faedah yang perlu dijelaskan satu persatu. Nah, emas dengan uang ini masuk kepada sejenis tapi tak serupa. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini boleh tafadhul, tapi tidak boleh nasihat, tidak boleh. Untuk murajaah silahkan dibuka kembali majalah Syariah. Di sini. Ini PR, antum sudah beli, dibaca. Ya. Jadi sebulan itu menghabiskan majalah. Sebulan sekali terbitnya kadang-kadang telat. Berapa halaman? Sehari 2 dipahami. Kalau tidak ada yang, kalau ada yang tidak paham tanya ke Ustaz. Insya Allah pinter. Kalau terus seperti itu, riba sudah pernah dibahas di sini. Begini kok idahnya demikian. Tadi kadangnya kita ini lalai. Nunggu numpuk 7 edisi baru dibaca. Belum selesai datang edisi. Maka kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Uang yang bisa jadi majalah, di dalamnya ada ilmu. Cara mensyukurinya apa? Dia dibaca. Jangan beli, taruh. Kita sebentar, fatwa-fatwa saja dengan kaidah-kaidah lainnya. Jadi saya ingatkan yang seperti ini pernah dibahas secara tuntas di majalah Syariah, sehingga bahkan termasuk contoh-contoh soal. Nah, kapan waktu kalau kurang jelas tanyakan kepada penulisnya yang besok pagi jam 5:30 mesti di sini. Tentang kaidah-kaidah yang ada belum jelas bahwa syariahnya ini maksudnya apa Ustaz? Nanti insya Allah dijelaskan. Gambarannya gimana Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata ikhwana beli majalah isinya beli, pelajari dengan sungguh-sungguh. Sampai kalau ada yang bingung ditanya. Lama ini kan tenang-tenang paham semua. Beli lagi. Setelah itu tanya, bagaimana hukum ini? Kemarin kan sudah di sini. Tuntas sudah. Oh iya, kelewatan atau lupa? Memang belum bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada salahnya saya minta maaf dan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya semua berfaedah bagi kita
dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa untuk kita amalkan, memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.